Bangsa kafir membentuk koalisi atau kerjasama atau mereka bersatu agar mereka semakin kuat mengalahkan Yosua dan tim. Mari kita baca di ayat yang pertama. Tadi kita bacakan mulai ayat yang ketiga. Sekarang kita baca ayat yang pertama. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan di sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 2, bergabunglah mereka dengan, lihat situ, bergabunglah mereka dengan seia sekata. Mereka punya visi dan misi yang sama, saudara, untuk mengalahkan Yosua dan tim, untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Mereka dengar bahwa Yosua luar biasa dalam menghadapi orang-orang Yeriko, mereka bisa kasih kalah. Lalu mata mereka memandang kepada orang-orang Ai, orang-orang Ai pun kalah. Nah, pelajaran apa, saudara, yang bisa kita ambil? Jika orang atau bangsa kafir, saudara, jika bangsa kafir, saudara, bisa bekerja sama atau bersatu, maka sudah seharusnya gereja, dalam hal ini kita, harus lebih bersatu. Bukan saling menghancurkan, bukan saling menyikut. Harusnya bersatu, harusnya bergandengan tangan untuk satu tujuan yang benar. Dengar baik, mereka, saudara, seia sekata, saudara, mereka bergabung, bersatu, bentuk koalisi dengan tujuan atau dengan hal yang salah untuk mengalahkan Yosua dan tim. Artinya mereka sedang melawan Tuhan. Itu memang hal salah. Tapi kita bisa tarik dalam kehidupan kita bahwa berapa banyak kita yang justru kalah dari orang-orang kafir. Hidup tidak pernah bersatu, tapi ngomong Tuhan luar biasa. Ibadah jalan lancar, tapi tidak bisa bersatu dengan orang. Biasanya kalau tidak bisa bersatu dengan orang tuh masalahnya ada pada diri kita. Faktor pengganggunya ada pada diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu untuk yang mau diperhatikan terus, tapi dia mau perhatikan orang lain. Jika bangsa kafir bisa bekerja sama atau bersatu, sudah seharusnya gereja pun bersatu. Tapi dalam hal ini gereja harus bersatu dengan gereja yang dasarnya firman Allah, bukan pemikiran sendiri, bukan perasaan dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Dasarnya harus firman, baru kita bersatu. Berapa banyak kita tim pelayan, ya, yang saling menyikut, saudara, satu dengan yang lain. Satu jatuh, seharusnya kita pergi untuk bantu, untuk tolong, bukan malah kita ngomong di belakang-belakang. Akhirnya kasihan kan, saudara, orang tidak bisa bangkit lagi karena, saudara, kenapa bangsa kafir, orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan tahu bagaimana cara bersatu? Kenapa kita yang dalam Tuhan tidak tahu hidup bersatu? Itu persoalannya. Jangan kalah sama orang kafir. Kita harus lebih bersatu. Bersatu untuk tujuan apa? Mempermuliakan Tuhan, untuk pelayanan yang lebih luar biasa lagi. Mari kita bergandengan tangan di sini. Saya percaya gereja ini akan lebih maju lagi kalau kita gandeng tangan. Bukan saling menyikut, bukan saling mencela satu dengan yang lain, tapi bersatu demi tujuan nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Paulus pernah menegur atau menasihati orang-orang di Korintus karena mereka sedang ribut. Sedang terjadi perselisihan di sana, sedang terjadi perpecahan di sana. Coba tunjukkan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Ini yang tadi bangsa kafir buat. Masa orang kafir bisa buat? Kau tuh bisa. Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Next. Ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Lalu Paulus bilang, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Yang disalibkan itu Yesus, bukan saya. Atau adakah dibaptis dalam nama Paulus? Sebenarnya poin di sini adalah Paulus mau bilang bahwa mau dari golongan manapun, entah golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, semuanya harus bersatu. Jangan ada perpecahan. Itu poin yang pertama. Kalau orang kafir saja bisa bersatu, kenapa kita tidak? Kita harusnya lebih bersatu demi satu tujuan, nama Tuhan dimuliakan.